Oke, jadi hari ini kita akan membahas film The Karate Kid yang merupakan film lama, ya agak lama-lama. Cuman ini telah menemani masa kecil kita dulu, pasti ada yang ingat film ini. Oke, daripada penasaran, mari kita mulai. Sebelum itu jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan langsung saja kita mulai film ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya Dre yang ingin pergi dari Amerika bersama ibunya ke Cina atau Tiongkok. Di situ mereka pun pergi ke Tiongkok dan diantar oleh seorang wanita ke hotel mereka. Di situ ia juga bertemu dengan teman pertamanya, yaitu si Harry. Di mana di situ Harry mengajaknya bermain di taman. Singkat cerita, ia pun bermain di taman karena bosan di rumah. Soalnya tidak ada yang bisa ia lakukan. Mau nonton filmnya bahasa Mandarin dan ia tidak ngerti sama sekali. Suatu di taman, ingin menarik perhatian wanita itu dengan bermain pingpong bersama Pak Tua. Alhasil ia pun kalah dikarenakan Pak Tua itu sangatlah hebat. Di situ ia pun berbicara dengannya, di mana mereka sempat dekat dan bersenang-senang sejenak sampai si Cheng datang dan memarahinya. Juga membuang kertasnya berkali-kali. Di situ karena Dre terus memberikan kertasnya, ia pun diserang oleh Cheng dan dipukuli habis-habisan oleh Cheng dan kawan. Ya, Cheng aja sih. Di situ ia pun pulang ke rumah diam-diam karena tidak mau ibunya tahu. Keesokan harinya mereka akan pergi ke sekolah barunya. Ia pun memakai makeup terlebih dahulu biar tidak ketahuan. Akan tetapi, karena keesokan harinya di sekolah itu tidak boleh memakai topi, ibunya pun melihat lebam di mukanya. Dan Dre pun beralasan bahwa ia hanya menabrak tiang saja. Sewaktu di sekolah, ia pun kesulitan mengambil makanan dan ia juga bertemu lagi dengan Mei Ying, di mana Mei membantunya mengambil makanan itu. Setelah pulang sekolah, ia pun latihan kungfu melalui TV, sedangkan Mr. Han datang untuk memperbaiki air panas yang pada dasarnya tidak rusak karena mereka tidak menekan tombol saklar itu. Iya, sebelumnya tuh mereka pun rusak itu air kerannya, jadi diminta untuk mencari Mr. Han untuk memperbaiki saklar tersebut. Dikarenakan di Amerika tidak ada yang namanya saklar-saklar, jadi kalau mau air panas langsung saja buka. Keesokan harinya di sekolah, ia pun melihat si Cheng dan kawan-kawan. Karena ketakutan, ia pun pergi dari sana dan masuk ke sebuah ruangan latihan musik dan bertemu dengan Mei. Suatu gurunya Mei keluar. Di situ ia pun menghibur Mei dan memberinya semangat. Akan tetapi setelah ia pergi, ia malah bertemu dengan Cheng dan kawan-kawan, di mana ia diperingati untuk jauh-jauh dari mereka. Setelah pulang sekolah, ia pun diajak ibunya untuk jalan-jalan, di mana di tengah jalan ia melihat sekolah kungfu Guru Li atau Guru Li kalau nggak salah. Ya sebenarnya ia suka sekali, akan tetapi karena melihat Cheng ada di sana, ia pun pergi dari sana dan sempat mengoceh pada ibunya bahwa ia tidak suka di sini dikarenakan ia mendapatkan pembulian di situ. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengadakan tour ke Forbidden City atau kota terlarang di Tiongkok. Di mana setelah tour itu selesai, ia mengikuti mereka dan menyiram mereka dengan air comberan yang membuatnya dikejar habis-habisan sampai terjebak di tempat buntu yang membuatnya harus menerima pukulan berkali-kali dari Cheng dan kawan-kawan. Sampai di mana tiba-tiba Mr. Han datang dan menolongnya juga membereskan Cheng dan anak-anak itu. Ya, dapat kita lihat di sini dia jangan jago berkelahi karena Jackie Chan biasa. Di situ ia pun dibawa untuk diobati oleh Mr. Han dan ia juga meminta Mr. Han untuk mengajarinya kungfu. Akan tetapi Mr. Han berkata, "Aku akan mengajarkanmu. Akan tetapi tergantung mau dipakai untuk apa." Di situ mereka pun pergi ke sekolah kungfu Guru Li, di mana sesampainya di sana, Cheng melihat mereka dan melaporkannya pada gurunya. Di situ gurunya pun sempat ingin melakukan pertarungan live di sana. Akan tetapi Mr. Han melihat poster pertarungan kungfu, kompetisi kungfu. Jadi ia berkata mereka akan bertarung di sana biar lebih fair. Mereka pun setuju dan sepakat. Juga anak-anak itu tidak akan mengganggu Dre lagi selama masa latihan. Di situ Dre pun dilatih oleh Mr. Han dengan cara menggantungkan jaket, menjatuhkan jaket, mengambil jaket, memakai jaket, melepaskan jaket berkali-kali seperti itu. Meski hujan, mereka tidak pernah berhenti sama sekali. Awalnya ia kecewa karena tidak ada yang ia pelajari, sampai di mana ia sudah capek dan ingin pergi dari sana. Mr. Han baru mengajarinya kungfu melalui apa yang ia pelajari dengan jaket tersebut. Akan tetapi bedanya kali ini tidak menggunakan jaket. Di situ ia pun mulai terkagum-kagum karena di situ ia pun bisa melawan Mr. Han dan Mr. Han juga berkata, "Di sekitar kita semuanya itu adalah kungfu." Setelah belajar itu, mereka pun pergi untuk belajar Qi atau tenaga dalam atau yang disebut dengan energi.
di mana mereka sampai ke sebuah tempat yang mirip seperti tembok Cina. Ya, kurasa tembok Cina. Di mana tugas mereka yaitu naik ke puncak gunung, dan sesampainya di sana, Dre pun melihat banyak sekali orang-orang hebat, di mana pandangannya tertuju pada seorang pria yang kakinya sangat fleksibel dan bisa split. Pandangannya juga tertuju pada seorang wanita yang mengendalikan ular. Sesampainya di atas, ia pun diminta untuk meminum air dari sumur naga yang dipercaya akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa ya. Ia juga meminta untuk diajarin hal yang sama seperti wanita dan ular itu. Akan tetapi Mr. Han berkata itu butuh konsentrasi dan fokus yang lebih dari fokus biasanya, dan perlu seumur hidup untuk mempelajari hal tersebut. Di situ mereka pun terus berlatih lebih dalam, dan suatu di tempat makan bersama ibunya, ia berusaha mempelajari kobra itu dengan ibunya, akan tetapi ia malah kena tabok karena ia terlihat aneh. Aduh, Dre. Setelah makan, mereka pun berlatih kembali tanpa melihat serangan, akan tetapi mereka harus merasakan serangan tersebut. Juga berlatih untuk menangkap bola yang dilempar sebagai kecepatannya, untuk melatih kekuatan, melatih kecepatan. Di rumah, ia juga latihan sendiri dengan kobra itu. Ya, tidak dengan kobranya, tapi ia mempraktekkan gaya kobra. Sampai di mana mereka akan beristirahat sebentar karena Wuci Pifan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena libur, besoknya ia mengajak Mei untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Ya, makanan di Tiongkok sana ya kayak gitulah ya. Mereka pun bersenang-senang sampai di mana ayahnya Mei menelepon bahwa acaranya diganti hari ini, tidak jadi besok. Ia pun lari dengan terbirit-birit untuk dijemput ayahnya ke acara itu, sedangkan Dre dengan berlari terbirit-birit juga untuk mengejar Mei ke acara tersebut. Sewaktu di acara itu, ia pun sedang show, dan Dre melihat show itu, di mana setelah selesai show, ayahnya Mei berkata tidak boleh dekat dengan Dre karena ya gitulah. Karena ia membawa pengaruh buruk di situ. Mereka pun pergi meninggalkan Dre di sana. Dre pun menemui Mr. Han, dan di mana Mr. Han menghancurkan mobilnya. Dikarenakan hari itu adalah hari tepat di mana ia dan istri dan juga anaknya kecelakaan. Di mana kecelakaan itu menewaskan anak dan istrinya. Di situ ia pun membangun mobilnya dan mengulang momen itu setiap tahunnya karena ia belum bisa move on dari hari itu. Akan tetapi di sini Dre membantunya dengan mengajaknya latihan. Alhasil mereka pun latihan kembali, dan Mr. Han juga mendingan dan tidak sesedih itu lagi. Mereka juga terus latihan mulai dari lari di tembok Cina, melatih kekuatan, melatih kecepatan tangan dan segalanya, juga melatih kelenturan dan melatih indera perasaannya. Sampai ia bisa melakukan split. Setelah bisa split, ia pun diajak ke tempat turnamen itu dan diberikan satu set pakaian untuk bertarung, dan nanti ia pun sangat senang akan hal itu. Kalah menang urusan belakangan, peroleh penghargaan berupa harga diri dan supaya orang tidak mengganggumu lagi. Di situ ia juga meminta bantuan Mr. Han untuk menulis bahasa Mandarin beserta pin-innya, di mana di situ ia pergi ke rumah Mei dan membacakan tulisan itu yang sudah ditranslate oleh Mr. Han. Di situ ayahnya Mei menjawab, kita akan pergi ke pertarunganmu nanti. Di situ ia pun sangat senang dan pergi di sana dan kembali berlatih sampai kakinya sudah bisa menyentuh lonceng tersebut, dan kompetisi itu pun dimulai. Di mana meski awalnya ia takut dan lari keluar dari matras itu, ia pun berani dan memenangkan berbagai ronde hingga masuk ke semifinal yang tersisa 4 orang. Di mana singkat cerita Cheng masuk ke final. Sedangkan Dre harus melawan murid Guru Li terlebih dahulu, di mana muridnya diminta untuk mencederai si Dre. Alhasil kaki kiri Dre pun cedera parah dan murid Guru Li didiskualifikasi. Di situ sudah hampir diumumkan Cheng yang menang, akan tetapi ia ingin bertarung, maka dari itu mereka pun bertarung. Di ronde pertama ia kalah telak, akan tetapi di ronde kedua, ketiga ia menang habis. Untuk ronde keempat, Cheng berbuat curang, yaitu dengan mencederai kakinya lagi, yang membuat skor mereka seimbang, yaitu 2-2. Di situ Dre pun mencoba untuk mempraktekkan pelajaran ilmu kobranya, dan ia berhasil mengendalikan si Cheng. Sampai di mana lonceng itu dibunyikan dan ia berhasil mengalahkan Cheng dengan sangat mudah, yang membuat Cheng pun menghormati dan menghargainya dengan cara memberikan piala itu melalui dirinya sendiri, melalui tangannya. Di situ murid-muridnya Guru Li pun juga berpindah menjadi muridnya Mr. Han. Ya, dan film pun tamat, akan tetapi ada yang dihapus dari film ini, di mana yang dihapus itu adalah adegan Guru Li dan Han yang sedang bertarung, di mana Guru Li lah yang kalah. Dan itulah yang membuat muridnya itu mengikuti Mr. Han semuanya.
Oke, sungguh film yang sangat menarik untuk dibahas. Sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel ini di video selanjutnya. Dadah.